Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah etika, profesi, dan hukum kesehatan. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan nilai, norma, etika, dan moral. Ya, ini mungkin dari beberapa mahasiswa mungkin sudah membaca ya terkait dengan materi, nilai, norma, etika, dan moral. Sudah saya upload di e-learningnya ya di Soleta. Oke, saya buka terkait dengan materinya. Ya, nilai, norma, etika, dan moral. Ya, ini keempat ini ya, ini saling berkaitan secara tidak langsung ya. Sebab semuanya kalau Anda lihat ya secara definisinya ini berusaha mengarahkan ya ke manusia untuk apa sih? Memiliki pola ya atau memiliki terkait dengan apa saja mungkin pola pikirannya ya sikap ya terus perilaku ke arah yang mana? Ke arah yang baik. Dalam hal ya nantinya berkehidupan bermasyarakat ya sampai nanti berbangsa dan bernegara ya. Kalau kita lihat bersama-sama ya, nanti ada ini gambaran etika ya. Ya, Anda bisa kaji bersama ya. Ya ini moral ya, gambarannya nilai ya, norma. Apa yang Anda ketahui terkait dengan hal ini ya? Ya, mungkin kalau Anda baca ya di beberapa materi ya terkait dengan apa? Etika. Pada dasarnya etika kalau Anda pelajari di situ adalah masuk dalam kategori konsep penilaian sifat kebenaran ya atau kebaikan ya dari tindak sosial berdasarkan ya apa kepada tradisi ya baik yang nantinya dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Ya, kalau Anda lihat unsurnya ya, kita pelajari bersama. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral ya. Kita bisa kaji ya terkait dengan unsur-unsur ya yang membentuk etika. Ada beberapa manfaat ya terkait dengan etika. Ya, apa sih manfaatnya? Ya kemarin sudah kita pelajari bersama ya. Salah satunya yaitu adanya pengendalian diri individu yang dapat apa? Mempermudah ya pemenuhan atas kepentingan kelompok ya. Ya, kalau Anda kaji juga ya ada beberapa etika ya yang berkaitan dengan norma, kesopanan dan tingkah laku. Kalau moral, ya ada yang tahu moral? Kalau Anda lihat ya mungkin di beberapa referensi ya ada yang mengatakan ya moral itu ya ada secara bahasa Latinnya ada moralitas ya. Kalau di bahasa Arabnya itu masuk ya akhlak ya. Maksudnya apa di sini ya ajaran tentang baik buruk ya yang diterima secara umum mengenai perbuatan ya. Terus terkait dengan sikap ya kewajiban ya. Ini terkait dengan moral. Ada yang mengatakan moral merupakan standar perilaku, ya. Untuk apa sih ya yang memungkinkan setiap orang itu untuk apa dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok, ya.
Ya, ada moral itu ya. Secara etimologi moral berasal dari bahasa Latin ya. Mos ya artinya eh, di sini jamak atau mos ya, yang berarti kebiasaan, adat, kata ya. Ya, ini yang berarti apa? Kebiasaan atau adat ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri ya, ini kata moral ya diterjemahkan ya aturan apa kesusilaan ya. Atau di sini ya adalah ini apa yang digunakan untuk menentukan ya sebuah batas ya sebuah apa batas dari sifat ya, atau ya kehendak juga ada yang mengatakan seperti itu, pendapat atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk. Ada yang mengatakan juga ya kata moral itu ya sering disamakan dengan kata etika. Ya. Nilai, ada yang tahu nilai? Ya. Jadi nilai ini ya maknanya ya suatu yang memberi makna, ya. Jadi sesuatu yang memberikan makna hidup yang dijunjung tinggi ya. Ini yang diwarnai dan apa menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Ada yang mengatakan juga nilai itu adalah penghargaan ya. Ya, ada penghormatan atau kualitas terhadap suatu yang dapat bermanfaat ya, menyenangkan ya, ada yang menarik atau sebagai sistem keyakinan. Kalau norma apa kira-kira di sini? Ada yang tahu? Norma ya biasanya di sini ada yang mengatakan ya pedoman ya, ukuran ya, kriteria ya di sini ketentuan ya yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, ini yang mengatur dalam tingkah laku manusia ya dalam masyarakat ya nanti berdasarkan nilai-nilai tertentu. Oke. Nah, dari keempat tadi ya, nilai, norma, etika, dan moral ya, ini pada dasarnya ya, ini berusaha mengarahkan ya manusia agar memiliki pola pikir, ya, sikap dan perilaku yang baik ya. Jadi ini intinya apa? Saling berkaitan. Tadi yang disebutkan etika dan moral ya. Intinya apa? Ya ini saling berkaitan ya. Karena keduanya mengandung nilai dan norma. Untuk apa? Mengatur tingkah laku manusia yang mengacu pada kebiasaan berlaku dalam masyarakat. Ya, kalau nilai ya ini tadi hampir sama sudah dijelaskan ya. Ini pada dasarnya ya memberi makna hidup yang dijunjung tinggi ya. Ada juga yang mengatakan nilai adalah penghargaan, penghormatan atau kualitas terhadap sesuatu yang dapat bermanfaat, menyenangkan, memuaskan, menarik atau sebagai sistem keyakinan. Ya, ini ada beberapa sifat dan jenis nilai. Ya, ini bersifat relatif, artinya nilai ya bergantung oleh tempat dan waktu. Lebih bersifat subjektif, ya nilai berbeda-beda bagi setiap orang ya. Ya, ini ada beberapa ya pembagian terkait dengan nilai ya. Ada nilai material, nilai vitalitas atau kehidupan, ada nilai kerohanian ya, kebenaran, keindahan ya, kesusilaan atau nilai religius ya.
yang gede ya ini ya nilai religius ya. Oke, norma. Ya, ini adalah ya tadi sudah dijelaskan juga ya norma adalah pedoman ya ukuran, kriteria atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Norma adalah ukuran ya, pedoman, aturan atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung apa sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Ya, ada beberapa macam terkait dengan norma ya. Norma kesopanan, ya, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Ya, norma hukum ya punya karakteristik tersendiri ya. Biasanya di sini akan berupa bentuk sanksi ya. Terus imperatif jika dibandingkan dengan norma-norma yang lain. Ya, ini etika ya yang pertama sudah kita bahas ya. Etika adalah nilai, norma, dan ajaran yang dijadikan ya pegangan orang atau sekelompok orang. Etika adalah kumpulan azas ya, azas atau nilai-nilai ya dan kode etik dalam aktivitas atau profesi tertentu. Ya, etika ya ini bisa ya, masuk juga ya dalam cabang ilmu tentang perbedaan tingkah laku. Ini baik yang baik ya dan buruk ya dalam kehidupan manusia. Ya, etika juga masuk dalam kategori sebagai cabang filsafat ya. Nah, maksudnya apa ya? Yakni filsafat moral atau filsafat kesusilaan. Ada ya tiga macam ya filsafat moral ya. Etika deskriptif, etika normatif, etika kefilsafatan atau hakikat. Ya, moral ya kalau Anda lihat ya ada beberapa bahasa ya. Ya, ini bahasa Yunani, moral disebut ethos, etikos, ya, adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku, tabiat, ya, watak. Ya, kalau dalam bahasa Latinnya, ya, disebut mors, ya, moris, adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku, tabiat, watak. Dalam bahasa Arab, moral disebut akhlak atau perilaku yang baik, adab yang sopan, ya. Dalam bahasa Indonesia, ya moral atau moralitas disebut juga kesusilaan, ya, atau budi pekerti dan perilaku yang mulia. Moral, ya, moral adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. Moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Ya, moral adalah kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan. Ya, ini beberapa definisi terkait dengan moral ya. Ya, ada beberapa pembagian ya terkait dengan moral ya. Ada moral umum dan moral khusus ya. Moral khusus ya. Nah, ini beberapa contohnya ya, moral khusus terkait dengan etika profesi, contohnya etika profesi perawat, profesi dokter, profesi fisioterapi, etika profesi bidan ya, profesi wartawan ya, profesi advokat ya.
profesi guru atau dosen ya dan lain-lain ya banyak sekali ya sesuai dengan etika profesi masing-masing ya. Ini masuk dalam kategori ya moral khusus ya. Kalau di fisioterapi ya ada ini ya eh, kode etik fisioterapi ya Indonesia ya. Nah, yang sudah tertera di lampiran Kemenkes 376 tahun 2007 ya. Di standar profesi ya, profesi fisioterapi ya. Walaupun di eh, Permenkes nomor 80 2013 ya, ini nah ini apa? Di pasar peralihan ya dihapus. Walaupun ada ketentuan semenjak itu belum dibentuk ya masih berlaku ya. Juga yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia terkait dengan etika profesi fisioterapi. Ya, ini semuanya ya terkait dengan nilai, norma, ya, terus moral, etika, ya ini semuanya ya ada hubungannya, ya, yaitu untuk apa ya? Untuk terkait dengan peningkatan sikap dan perilaku manusia ya. Jelas caranya ya kalau yang kita pelajari adalah yang baik gitu ya. Ya, ada beberapa manfaat ya kita mempelajari terkait dengan apa? Nilai, norma, etika, dan moral ya. Ya, kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan ya. Yang kedua ya, kita lebih toleran, etis atau santun, dan adil dalam bersikap apa dan bertindak. Oke, yang selanjutnya ya, manfaatnya adalah kita lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain ya. Jadi kalau kita yang mempelajari ini tidak ada ya nantinya kita sering ya ada karya orang lain ibaratnya kita akui ya tidak tidak kita tulis ya tapi tidak merebut kalau buku atau apa e-book atau makalah kita tidak apa kalau yang baik ya kita cantumkan ya penulisnya gitu ya salah ini dalam hal terkait dengan karya ilmiah ya salah satunya. Ya lebih bertanggung jawab ya terhadap bidang ilmu yang diampunya ya. Kalau kita fisioterapis ya terkait dengan fisioterapis gitu ya. Kita yang selanjutnya kita dapat meningkatkan profesionalitas ya. Banyak sekali cara-cara untuk meningkatkan ya profesionalitas kita ya. Ya terkait dengan keilmuan ya. Mungkin kalau dikatakan profesional itu kalau fisioterapi salah satunya bisa melakukan tugas ya. Mungkin kalau tugasnya ya salah satunya untuk apa? Asesmen, diagnosis ya, terus perencanaan intervensi, terus intervensi sampai evaluasi, reassessment ya. Itu apa kalau ya ciri khasnya profesional ya semua bisa dilakukan dengan baik ya. Untuk peningkatannya ya kita bisa melalui dari pembelajaran ya, baik itu melalui seminar, workshop ataupun pelatihan lain terkait dengan peningkatan keilmuan fisioterapis ya. Ya, unsur-unsur kognisi yang mendasari etika dan moral dalam pembelajaran ya. Yakin ya bahwa mahasiswa adalah makhluk sosial yang etika dan moralnya sedang berkembang ya. Di sini ya unsur-unsur kognisinya ya memahami bahwa mahasiswa dapat belajar etika dan moral dari berbagai sumber ya. Memahami bahwa pembelajaran dari dosen akan lebih bermanfaat bagi mahasiswa bila didasarkan pada etika dan moral. Yang selanjutnya, sifat dan pikiran yang jernih, cermat, teliti, dan tanggung jawab yang dilandasi etika dan moral mampu ya apa mampu ya membelajarkan ya, mahasiswa mencapai tujuannya ya. Jadi saat ibaratnya kalau kita belajar itu gelasnya itu diusahakan ya dikosongkan dulu ya. Ya tapi kalau kita tidak berpikir jernih ya
Anggap saja gerasnya sudah penuh ya. Kalau ada ilmu yang masuk, bahasanya apa? Ada yang mengatakan masuk telinga tanan, keluar ya telinga kiri. Atau bahasanya kalau sudah penuh itu diisi air ya tumpah-tumpah ya akan terbuang gitu. Ya. Unsur-unsur afektif ya. Ya, di sini terkait dengan yang mendasari etika dan moral dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penghormatan dan penghargaan tinggi terhadap kehidupan manusia yang penuh muatan etika dan moral. Ya. Berkomitmen tinggi untuk menerapkan etika dan moral dalam pembelajaran. Berusaha mengembangkan etika dan moral dalam pembelajaran pada bidang ilmunya. Yang keempat, berusaha mengembangkan keahlian yang dimiliki untuk pembelajaran mahasiswa yang dilandasi etika dan moral yang tepat dan akurat. Ya, unsur-unsur psikomotorik ya, yang mendasari etika dan moral dalam pembelajaran ya. Pembelajaran mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab yang dilandasi etika dan moral ya. Perilaku yang sesuai dengan pengembangan wawasan etika dan moral dalam pembelajaran. Mengembangkan dan menerapkan strategi teknik pembelajaran yang tepat dan dilandasi etika dan moral untuk mengatasi masalah mahasiswa. Yang selanjutnya melaksanakan penelitian tindakan dalam upaya pelaksanaan pembelajaran yang dilandasi oleh etika dan moral. Oke ya, ini nanti ya dari mahasiswa ya. Ya, Anda nanti pelajari ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan nilai, jelaskan dan beri contoh, ya apa yang dimaksud dengan norma, jelaskan dan beri contoh, apa yang dimaksud dengan etika, jelaskan dan beri contohnya, apa yang dimaksud dengan moral dan jelaskan ya dan beri contoh ya. Nanti usahakan contoh yang sifatnya teknis ya, mungkin di bidang kesehatan ya. Ini nanti Anda pelajari ya, setelah itu nanti dimasukkan di eh, ini ya, nanti draft formnya akan saya kirim di Soleta ya. Nanti di-download dan diisi terus di-upload di Soleta ya. Oke, selamat belajar untuk semua mahasiswa ya dan mahasiswi. Semoga selalu diberikan kelancaran ya, kesehatan. Oke. Selamat belajar. Ya. Nah, ini eh, cukup yang poin 4 ini saja ya untuk formnya ya. Tapi kalau yang tahun kemarin ya ini di poin 5 masuk ya. Tapi nanti lihat di formnya ya untuk yang di nomor 5 ya. Ya nomor 5 ini nanti di formnya paling akhir ya. Mengapa nilai norma etika dan moral saling berkaitan ya. Ini nanti penjelasan teknis ya. Dan nanti ya diberikan contohnya juga ya. Atau nanti contoh yang 1, 2, 3, 4 ini yang sekiranya nanti ada kaitan semua nggak apa-apa ya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Ya, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.